Hasil akhir dari fertilisasi yaitu meleburnya dua pronukleus yang haploid, yaitu pronukleus jantan yang ada di dalam sperma dan pronukleus betina yang ada pada sel telur. Jadi kedua pronukleus itu melebur di akhir fertilisasi. Nah, di akhir fertilisasi juga terjadi inisiasi proses-proses yang menyebabkan embrio mulai berkembang. Nah, kedua peristiwa ini terjadi di dalam sitoplasma. Jadi peleburan pronukleus jantan dan pronukleus betina serta terinisiasinya proses-proses yang menyebabkan embrio mulai berkembang itu terjadi di dalam sitoplasma sel telur. Nah, kedua peristiwa itu tidak melibatkan peran inti sama sekali, karena faktor-faktor yang dibutuhkan untuk terjadinya kedua proses tersebut sudah tersedia lengkap di dalam sitoplasma telur. Oleh karena itu, nukleus sama sekali tidak berperan di dalam terjadinya kedua proses tersebut. Nah, terjadinya fusi sperma ke sel telur itu berfungsi untuk mengaktifkan metabolisme telur. Jadi metabolisme telur itu teraktivasi akibat berfusinya sperma dengan sel telur. Ada beberapa jenis respons yang terjadi setelah sperma berfusi dengan sel telur. Ada yang terjadi segera setelah sperma berfusi dengan sel telur, dalam hitungan detik respon tersebut akan muncul. Ada yang respons yang terjadi lebih kemudian, dalam hitungan menit setelah fertilisasi terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa atau respons yang muncul dalam hitungan detik setelah fertilisasi itu disebut dikelompokkan sebagai early responses. Sementara respons yang muncul lebih kemudian dalam hitungan menit itu dikelompokkan sebagai late responses. Nah, yang tergolong ke dalam early responses adalah terjadinya perubahan potensial sel telur. Jadi resting potensial sel telur yang tadinya minus 70 mV berubah menjadi plus 20 mV. Nah, itu terjadi di detik pertama setelah sperma berikatan dengan sel telur. Nah, peningkatan resting potensial sel telur ini yang menyebabkan terjadinya penghambatan polispermi yang disebut dengan fast block. Nah, pada detik pertama juga akan terjadi fusi membran sel telur dengan membran sel sperma. Jadi setelah membran sperma berikatan dengan membran sel telur, maka peristiwa tersebut akan diikuti dengan berfusinya membran sel telur dengan membran sel sperma. Nah, pada detik ke-10 peningkatan kadar ion kalsium di dalam sitoplasma telur mulai terdeteksi. Peningkatan kadar ion kalsium ini terjadi akibat lepasnya ion kalsium yang terdapat di dalam kompartemen selular, seperti misalnya ion kalsium yang ada di dalam retikulum endoplasma. Jadi kalau ion kalsium yang melimpah di dalam retikulum endoplasma dikeluarkan dari retikulumnya menuju ke sitoplasma, maka kadar ion kalsium di dalam sitoplasma telur akan meningkat. Nah, proses tersebut disebabkan oleh aktifnya enzim fosfolipase C. Fosfolipase C yang aktif akan memecah PIP2 menjadi diasilgliserol dan IP3, inositol trifosfat. Nah, inositol trifosfat inilah yang kemudian
akan berikatan dengan channel ion Ca2+ yang ada pada membran retikulum endoplasma, sehingga channel ini akan terbuka dan ion kalsium yang melimpah di dalam lumen retikulum endoplasma akan meninggalkan retikulumnya menuju ke sitoplasma sel telur. Inilah yang menyebabkan mengapa kadar ion kalsium dalam sitoplasma telur akan meningkat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peningkatan kadar ion kalsium itu bisa mencapai hingga 1000% dari kadar semula. Jadi kadar semula yang tadinya 0,1 mikromolar itu akan meningkat menjadi 1 mikromolar setelah fertilisasi terjadi. Nah, peningkatan kadar ion kalsium ini yang menyebabkan terjadinya reaksi korteks. Jadi granula korteks akan mengalami eksositosis yang menyebabkan terjadinya slow block, terjadinya penghambatan polispermi yang disebut dengan slow block. Nah, eksositosis granula korteks ini terjadi di antara detik ke-15 hingga detik ke-60. Jadi ketika terjadi peningkatan kadar ion kalsium, maka granula korteks yang ada di bagian korteks sel telur sea urchin ini akan docking pada membran sel telur yang ada di luarnya, kemudian berfusi, sehingga isi dari granula korteks ini akan dituangkan di ruang yang terletak antara membran plasma sel telur dengan membran vitelin yang ada di luarnya. Nah, nanti kemudian senyawa yang terdapat di dalam granula korteks itu yang akan memicu terbentuknya membran fertilisasi dan hadirnya lapisan hialin di struktur ini. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya fast block tadi. Jadi kalau mau dirunut, jadi ketika ada membran sperma berikatan dengan sel telur, maka akan terjadi fast block akibat berubahnya potensial membran dari minus 70 mV menjadi plus 20 mV akibat tidak bekerjanya antiporter Na plus K plus yang ada pada membran sel telur, sehingga Na plus yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sitoplasma telur, sehingga terjadi depolarisasi yang berujung pada terjadinya fast block tadi. Nah, hal lain yang terjadi akibat terikatnya sperma ke sel telur adalah aktifnya enzim kinase. Kemudian fosfolipase C akan teraktivasi yang akan mengubah PIP2 menjadi IP3 dan diasilgliserol. Nah, IP3 ini yang kemudian akan membuka channel ion Ca2+ yang ada pada membran retikulum endoplasma, sehingga ion kalsium ada di dalam lumen retikulum akan meninggalkan retikulumnya menuju ke dalam sitoplasma telur, jika terjadi peningkatan kadar ion kalsium di dalam sitoplasma telur. Peningkatan kadar ion kalsium tersebut akan menyebabkan terjadinya reaksi korteks. Jadi terjadi eksositosis granula korteks yang berakibat pada terbentuknya lapisan hialin yang menyebabkan terjadinya slow block polisperm. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada early responses ini, terjadi dalam hitungan detik pasca fertilisasi. Nah, yang tergolong ke dalam late responses terjadi sekitar 1 menit setelah fertilisasi, yaitu teraktivasinya enzim NAD kinase. NAD kinase yang teraktivasi
itu akibat meningkatnya kadar ion kalsium di dalam sitoplasma telur tadi. Nah, kalau NAD kinase kita lihat itu kerjanya adalah mengkatalisis perubahan NAD+ menjadi NADP+. Nanti NADP ini oleh enzim lain akan dirubah menjadi NADPH. Jadi ketika NAD kinase aktif, maka akan terjadi perubahan NAD+ menjadi NADP+. NADP+ akan dirubah oleh enzim lain menjadi NADPH. Itulah sebabnya mengapa di menit pertama setelah fertilisasi itu juga terjadi peningkatan kadar NADP+ dan NADPH. Itu karena kerja NAD kinase tadi. Nah, nanti kemudian NADPH yang melimpah di dalam sitoplasma telur akan direduksi oleh oksigen membentuk NADP+ dan H2O2. Jadi oksigen ini digunakan untuk mereduksi NADPH ini. Oleh karena itu di menit yang sama terjadi peningkatan konsumsi oksigen yang sangat besar karena digunakan untuk mereduksi NADPH tadi menjadi NADP+ dan H2O2. Jadi aktifnya NAD kinase berakibat pada meningkatnya konsumsi oksigen di dalam sel telur. Hal lain adalah terjadinya peningkatan pH intrasel pada sel telur. Itu terjadi antara menit pertama hingga menit kelima pasca fertilisasi. Meningkatnya pH intrasel ini akibat aktifnya antiporter Na+H+ yang ada pada membran sel telur yang memaksa Na+ masuk ke dalam sel telur dan memaksa proton H meninggalkan sel telur sehingga pH intrasel pada telur tadi akan meningkat. Aktifnya antiporter Na+H+ ini disebabkan oleh kerja dari protein kinase C. Protein kinase C aktif oleh hadirnya diasil gliserol yang berasal dari pecahnya PIP2 menjadi IP3 dan diasil gliserol oleh kerja dari fosfolipase C. Nah, peningkatan pH intrasel dan meningkatnya kadar ion kalsium bekerja sama untuk merangsang terjadinya sintesis protein dan replikasi DNA. Jadi replikasi DNA dan sintesis protein akan teraktivasi. Peningkatan kadar ion kalsium juga berakibat pada terjadinya biosintesis membran dan pulihnya kembali siklus mitosis sel telur. Itu akibat terjadinya degradasi siklin dan inaktivasi MAP kinase. Itu juga diakibatkan oleh terjadinya peningkatan kadar ion kalsium di dalam sitoplasma telur. Nah, ada beberapa peristiwa lain yang terjadi setelah membran sel sperma berfusi dengan sel telur, yaitu lepasnya nukleus sperma dan sentriol dari mitokondria dan flagel yang ada di bagian ekor. Nanti kemudian setelah sperma, nukleus, dan sentriol melepaskan diri dari mitokondria dan flagelnya,
maka flagel dan mitokondria akan hancur, akan berdesintegrasi. Selain itu, selaput inti sperma juga akan mengalami fragmentasi, membentuk vesikula kecil, dan di samping itu DNA sperma akan mengalami dekondensasi. Jadi ikatan benang DNA dengan protein kondensornya akan melonggar, sehingga enzim-enzim yang bekerja dalam proses transkripsi dan replikasi bisa berikatan dengan benang DNA tadi. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan terjadinya transkripsi dan replikasi pada DNA yang ada pada sperma. Nah, setelah sperma, nukleus, dan sentriol meninggalkan mitokondria dan flagel yang ada di bagian ekor, maka dia akan menuju ke pronukleus betina yang ada di dalam sel telur. Jadi nukleus ada di depan, sentriol ada di belakangnya. Setelah sampai di dalam sel telur, maka pronukleus jantan akan berotasi sejauh 180 derajat, sehingga sentriol yang ada di belakang sperma tadi akan terletak di depan sperma, ada di antara pronukleus jantan dan pronukleus betina. Nanti kemudian sentriol yang terletak di antara kedua pronukleus itu akan bekerja sebagai microtubule organizing center, membentuk mikrotubul aster. Nanti mikrotubul ini akan memanjang kedua kutub yang berbeda, satu yang menuju ke pronukleus jantan, satu yang menuju ke pronukleus betina. Nanti ujung dari mikrotubul itu akan memegang pronukleus jantan di satu sisi, kemudian ujung yang lain akan memegang pronukleus betina. Nah, kalau mikrotubul tadi memendek, maka pronukleus jantan dan pronukleus betina yang ada di ujung mikrotubul itu kemudian akan saling mendekat, kemudian akhirnya bersatu. Ini adalah hasil pengamatan. Ini adalah sayatan serial pada sel telur yang pronukleusnya sedang saling mendekat. Ini adalah posisi pronukleus betina, ini yang besar, ini pronukleus jantan. Nah, sayatan ini diamati hingga detik ke-800. Ini detik ke-0, jarak antara pronukleus jantan dengan pronukleus betina masih berjauhan. Setelah beberapa waktu, seiring dengan berjalannya waktu, jarak antara kedua pronukleus ini semakin mendekat. Kemudian pada detik ke-400, pronukleus betina dan pronukleus jantan sudah bersentuhan. Kemudian di detik ke-800, pronukleus jantan dan pronukleus betina sudah melebur, membentuk satu nukleus yang diploid.